Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baik, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi surat niaga berupa surat pengaduan. Jadi nanti di dalamnya kita akan belajar mulai dari pengertian sampai dengan contoh serta latihan seperti biasanya. Untuk agenda pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar yang pertama berupa pengertian dan sebab timbulnya pengaduan. Jadi nanti kita belajar surat pengaduan itu apa sih, serta kenapa kita perlu membuat surat pengaduan, apa dasarnya dan sebagainya. Yang kedua, syarat penyusunan dan cara penyelesaiannya. Jadi dalam membuat surat pengaduan itu tidak sembarangan asal pengen ngadu dan sebagainya, tapi juga harus ada dasarnya serta cara penyelesaian apa yang akan kita tempuh dari pengaduan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyusun surat pengaduan itu, serta yang keempat, seperti biasa akan ada contoh surat serta latihan untuk bisa kita praktekkan bersama-sama. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan sebab timbulnya pengaduan. Jadi, surat pengaduan adalah surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual dengan maksud untuk memberitahukan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang disertai dengan cara penyelesaiannya. Jadi, misalnya kalian atau anak-anak semua beli barang. Misalnya contoh deh, beli belanja online misalnya. Ternyata dari barang yang kalian beli tidak sesuai. Kan kalian akan mengadukan nih kepada si penjual bahwa misalnya maaf kak, barangnya kok nggak sesuai dengan yang kami pesan, atau misalnya barangnya kurang dan sebagainya. Kan nanti ditanggapi oleh si penjual. Kemudian disertai dengan cara penyelesaiannya. Misalnya dari kita ngomong barangnya kurang satu nih dari pesanan yang saya pesan, tolong dikirimkan ya kekurangannya dan sebagainya. Itu merupakan contoh cara penyelesaian. Jadi surat pengaduan akan timbul ketika hanya ada ketidaksesuaian antara apa yang dipesan dengan apa yang diterima. Suratnya dibuat dari pembeli, ditujukan kepada penjual. Nah, sebab timbulnya surat pengaduan ada 5 setidaknya. Yang pertama, karena kerusakan barang. Misalnya beli barang terus ternyata rusak. Nah, itu kita bisa melakukan pengaduan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua, kekurangan barang. Yang ketiga, kualitas barang tidak cocok dengan pesanan. Misalnya kita beli kain woolfish dengan grade A, tetapi yang dikirim adalah woolfish grade C, misalnya seperti itu. Kemudian keterlambatan pengiriman barang. Misalnya sesuai dengan kesepakatan barang dikirim 1 minggu setelah surat pesanan, misalnya tanggal 10 Februari. Ternyata dikirimnya adalah tanggal 13, seperti itu. Kan itu juga menghambat kegiatan operasional si pembeli. Misalnya itu memang barang harus dipakai saat itu, tapi karena terlambat jadi kita tidak bisa menggunakan barang tersebut. Itu kita bisa melakukan pengaduan. Kemudian yang kelima, kesalahan yang tidak terduga, yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak termuat dari 4 yang tadi sudah disebutkan tadi. Kemudian syarat penyusunan surat pengaduan itu apa? Syarat dalam membuat surat pengaduan yang pertama adalah harus mempunyai alasan kuat disertai bukti-bukti yang sah. Jadi tidak asal lapor, misal karena pengen mengadu, misalnya beli barang ternyata kita nggak suka, bukan karena barangnya tidak sesuai atau barangnya kurang atau barangnya cacat dan sebagainya, tapi karena emang kita ternyata tidak sesuai dengan bayangan kita, padahal itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama misalnya. Kan itu cuma alasan saja, hanya keinginan kita saja. Nah, itu tidak boleh dibuat dalam surat pengaduan. Nah, dalam membuat surat pengaduan juga harus disertai dengan bukti yang sah. Makanya dalam dunia bisnis itu biasanya
ada surat konfirmasi pesanan, surat pengiriman barang, tujuannya untuk bukti-bukti hal tersebut. Misalnya gampangnya kita beli belanja online, biasanya kalau kita terima paket dari belanja online itu di luar paketnya kan ada tulisan di mana tolong sertakan foto dan video pada saat Anda membuka paket. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai bukti ketika misal ternyata di paket barangnya kurang. Nah, video tersebut atau foto tersebut bisa kita gunakan sebagai bukti ke si penjual. Jadi penjualnya pun percaya kalau kita itu emang mengadukan apa yang sebenarnya terjadi, bukan karena kita pengen dapat tambahan barang. Misalnya nih beli belanja online, barangnya sudah sesuai jumlahnya, tapi karena kita curang, kita ambil satu kemudian kita foto bilangnya barangnya kurang, padahal emang kitanya saja yang berbuat tidak baik seperti itu. Kemudian yang kedua, harus mengandung atau bersifat keadilan dan kebenaran. Nah, ini masih ada kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan, harus sesuai dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya penjualnya mengirimkan barang yang tepat, benar, dan sesuai dengan kesepakatan, ya jangan membuat surat pengaduan, seperti itu. Kemudian yang tiga, harus sopan dan hormat untuk menjaga agar relasi berjalan dengan baik. Jadi walaupun ini ada kesalahan dalam pembuatan pesanan, dalam pengiriman pesanan dan sebagainya, bukan berarti kita bisa marah-marah sama penjual. Misalnya nih, kita beli barang, ternyata barang yang kita beli itu pecah. Nah, terus kita bisa mengirimkan surat dengan bahasa yang memaki, marah-marah dan sebagainya. Nah, itu tidak baik karena kalau misalnya memang betul si pembeli adalah raja, tetapi pembeli yang baik, raja yang baik adalah raja yang bisa menghormati rakyatnya. Artinya, kita sebagai pembeli juga harus bisa bersikap sopan serta hormat, tetap bisa menghargai si penjual. Jadi walaupun kita komplain, gunakan bahasa-bahasa yang baik. Misalnya sampaikan bahwa setelah kami buka, ternyata ada beberapa barang yang berada dalam kondisi rusak. Untuk itu kami mohon saudara dapat bisa mengirimkan barang pengganti seperti itu. Tujuannya ketika pengaduan ini telah diatasi, telah selesai, kita masih bisa menjalin hubungan yang baik dengan si penjual. Coba bayangkan kalau semisal kita mengadukan dengan cara marah-marah. Maka proses pengaduannya kan selesai, akan ditangani dan disepakati bersama, diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu bisa saja kemungkinan tidak akan terjadi relasi atau hubungan jual beli yang berikutnya. Cukup berakhir sampai di situ kan kita yang rugi. Harusnya kita bisa menjalin relasi sebanyak-banyaknya dan menyebarkan networking yang luas. Tapi malah karena kesalahan kita dengan bersikap tidak bijak, tidak sopan, maka kita memutus tali silaturahmi dan tali relasi dengan penjual tersebut. Jadi dalam membuat surat pengaduan pun harus hati-hati dan sesuai dengan etika serta norma. Kemudian dalam membuat surat pengaduan kan harus disertai dengan cara penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa cara-cara penyelesaian yang bisa kita pilih atau kita lakukan ketika membuat surat pengaduan. Yang pertama, minta ganti rugi. Yang kedua, minta barang ganti. Misalnya, barangnya pecah. Nah, kita bisa meminta barang pengganti. Yang kedua, minta potongan harga. Misalnya, kita beli Wolfish grade A, tapi yang dikirim Wolfish grade B. Nah, kita minta cara penyelesaiannya, ya udah nggak usah diganti barangnya, tapi kita harus dipotong harganya karena barang yang kita terima itu barang yang lebih murah, jadi harusnya dipotong harganya. Kemudian yang keempat, membatalkan pesanan seluruhnya. Ini bisa kita lakukan sebagai pembeli. Misalnya, pengiriman barang nih harusnya tanggal 10, tapi dikirimnya tanggal 15. Kan telat 5 hari. Sementara barang yang kita pesan itu harusnya dipakai pada tanggal 10 itu. Karena terlambat kan berarti kita sudah nggak butuh, nggak pakai, dan kita bisa melakukan pembatalan seluruhnya. Kemudian yang kelima, meretur atau mengembalikan barang yang tidak cocok dengan pesanan. Misalnya kita beli komputer merek A, tapi yang dikirim komputer merek B. Nah, kita bisa memilih misalnya meretur, artinya barang yang salah tersebut kita kirim kembali ke penjual dengan biaya misal ditanggung oleh penjual. Itu bisa, atau biaya kita membeli terserah.
terserah si pembeli melakukan atau memilih cara penyelesaian seperti apa. Yang kelima ini hanya ada berupa contoh-contohnya saja, contoh cara penyelesaian. Bukan berarti setiap ada surat pengaduan, pilihan cara penyelesaiannya hanya ini. Bisa lebih banyak lagi atau bisa berbeda dari ini. Setidaknya ini hanya contoh yang paling mendasar atau yang biasanya dipakai saja. Kemudian, isi surat pengaduan itu mengandung 3 hal. Yang pertama, nama dan jenis barang yang diterima. Jadi kalau mau kita ngadu atau melakukan surat pengaduan, kita harus sampaikan dulu, kita terimanya ini nih, sementara kita pesannya ini. Berarti ada ketidaksesuaian ya, untuk itu kami maunya kayak gini. Kan berarti ada cara penyelesaian. Jadi yang pertama nama dan jenis barang yang diterima, yang kedua macam penyimpangan dalam pengiriman barang, yang ketiga cara penyelesaiannya. Jadi disampaikan saya nerimanya apa, kemudian saya pesanannya apa, jadi ada yang tidak sesuai, serta kalau gitu saya maunya seperti ini. Nah, itu berupa cara penyelesaiannya. Sekarang bagaimana cara penyusunan surat pengaduan itu? Nah, yang pertama adalah hubungkan dengan surat pengiriman barang. Jadi, surat pengiriman barang kan memuat tentang barang-barang apa saja yang dikirimkan kepada si pembeli. Nah, bisa kita cocokkan, misalnya kita pesannya komputer merek B, tapi di surat pengiriman barang isinya adalah CPU, mouse, komputer merek A, berarti kan tidak sesuai nih. Nah, itu bisa dijadikan bukti-buktinya. Makanya nanti di surat pengaduan lampirannya bisa nggak strip, tapi memang benar-benar ada lampirannya, misalnya berupa faktur, berupa kwitansi, berupa surat pengiriman barang, dan sebagainya. Foto, video juga bisa dikirim melalui email. Kemudian yang kedua, jelaskan penyimpangan yang terjadi dan bukti-buktinya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan barusan. Bisa dilampirkan foto berupa foto pada saat barang diterima, foto barang rusak, dan sebagainya. Yang ketiga, berikan bukti bahwa kesalahan pada pihak penjual. Jadi jangan sampai kita komplain itu karena kesalahan kita sendiri. Misalnya kesalahan pengguna. Jangan sampai kalau kesalahan pengguna berarti resiko itu ditanggung oleh sendiri atau ditanggung oleh pembeli itu sendiri. Contoh kesalahan yang ada pada pihak penjual adalah misalnya beli kunci ternyata pada saat sampai itu udah pecah. Berarti kan kesalahan ada pada pengiriman, bukan pada pembeli. Nah, bukti bahwa kesalahan ada di pihak penjual adalah ketika barang belum diterima oleh si pembeli, barang tersebut adalah sudah mengalami kecacatan atau penyimpangan, misal rusak kayak tadi. Di surat pengiriman barang ada barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sebutkan cara penyelesaian dengan jelas. Jadi ketika kita membuat surat pengaduan, kita sampaikan juga kita maunya seperti apa, agar nanti ketika si penjual membaca, bisa dipertimbangkan cara penyelesaian tersebut. Kalau misalnya penjual setuju, ya berarti penyelesaian surat pengaduan diselesaikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak, berarti atas kesepakatan bersama maunya seperti apa, didiskusikan seperti itu. Kemudian yang terakhir, akhiri surat dengan penuh harapan. Sama seperti yang materi sebelumnya, bahwa walaupun kita sedang komplain, tapi kita tetap harus menjaga sopan santun dan menghormati si penjual. Harapannya adalah agar relasinya tetap berjalan dengan baik, serta si penjual bisa mengabulkan atau memperbaiki kesalahan dalam pengiriman tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh dari surat pengaduan, mulai dari KOF sampai dengan kaki surat, sama seperti surat-surat biasanya. Kemudian di dalam isi surat ada 3 hal, ada 3 bagian seperti yang sudah sering saya ingatkan dan saya sampaikan, bahwa paragraf pertama adalah hubungan dengan surat sebelumnya atau alasan pembuatan surat. Paragraf isi berupa pengaduan yang di dalamnya disertai berupa barang yang kita terima, barang yang kita pesan, kesalahan dalam pengaduannya apa saja, serta cara penyelesaian yang ingin kita pilih atau yang ingin kita tempuh. Nah, di paragraf terakhir adalah ucapan terima kasih dan harapan. Gampang ya anak-anak, tinggal dibuat saja pengaduannya apa. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, berarti yaitu kita berhak untuk membuat surat pengaduan kepada si penjual dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tetap menghormati si penjual. Nah, setelah kita
belajar bagaimana cara membuatnya, syaratnya, kemudian isinya apa saja. Seperti biasa kita akan membuat contoh surat dari pengaduan. Nah, di sini di sebelah kiri ada contoh surat pesanan. Nah, dari surat pesanan ini anak-anak diminta untuk membuat surat pengaduan dengan aturan absen 1 sampai 10 itu membuat surat pengaduan karena kerusakan barang. Sebutkan barang yang rusak. Berarti nanti siswa yang absen 1 sampai 10 itu membuat surat pengaduan atas barang rusak, misalnya ada laptop compact yang rusak, berapa dan sebagainya. Kemudian absen 11 sampai 20 membuat surat pengaduan karena kekurangan barang pesanan. Sebutkan salah satu barang yang kurang, misalnya laptop Acer harusnya 3 dikirimnya 2, atau misalnya ada laptop Acer tapi nggak dikirim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, absen 21 sampai 36 adalah membuat surat pengaduan karena keterlambatan pengiriman. Misalnya dikirim tanggal 10 tapi harusnya tanggal 10 tapi dikirimnya tanggal 15 dan sebagainya. Nah, dari pengaduan-pengaduan tersebut, sampaikanlah juga cara penyelesaian yang kalian pilih. Misalnya kalau yang kerusakan barang minta dikirimkan barang pengganti dan sebagainya sampai absen ke 36. Seperti itu ya anak-anak. Berarti untuk kop suratnya adalah masih sama, di mana yang mengirim surat adalah si PT Surya Kencana dan dikirim ke PT Insan Mandiri. Nah, surat dibuat dalam bentuk soft file dan dikirim ke email guru dengan deadline waktu akhir minggu ini seperti biasanya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Saya harap dari materi yang sesingkat ini bisa menambah wawasan dan pemahaman anak-anak tentang bagaimana cara membuat serta konteks penggunaan dari surat pengaduan di dunia bisnis. Baik, kalau begitu cukup sekian materi hari ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.